warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kita saat ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin dengan tetap kita membahas tentang kompetensi dasar 3.1, yakni menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Kemudian IPK-nya menganalisis dampak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Nusantara. Nah, pertemuan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana perlawanan masyarakat Maluku kepada VOC serta perlawanan masyarakat yang ada di Minahasa. Baik, silakan kalian perhatikan di sini ada peta Maluku dan ada bendera merah, putih, biru yang merupakan bendera Belanda serta ada lambang VOC. Nah, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, Belanda datang ke wilayah Maluku setelah mereka datang terlebih dahulu ke Banten pada tahun 1596. Selanjutnya, 3 tahun kemudian, pada tahun 1599, masyarakat Ambon kedatangan bangsa Belanda. Dan selanjutnya, tahun 1602, VOC dibentuk, dan VOC menjadikan Ambon pada tahun 1610 sampai 1619 menjadi kantor pusat VOC di Nusantara. Nah, ketika VOC datang ke wilayah Nusantara, tentu saja mereka memiliki tujuan yang paling utama, yakni menguasai perdagangan rempah-rempah. Dan sebelumnya sudah dibahas juga, bila VOC memiliki hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy. Hak oktroy ini memposisikan mereka menjadi sebuah kelompok dagang yang sangat istimewa, karena mereka memiliki hak untuk melakukan monopoli perdagangan, berhak juga untuk melakukan peperangan, dan mereka juga memiliki hak untuk membuat kekuatan militer dengan memiliki pasukan, dan ini dipergunakan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara, serta untuk menguasai kesultanan-kesultanan ataupun kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Nah, untuk di Maluku sendiri, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bila Maluku adalah sebuah wilayah yang sangat kaya akan rempah-rempah. Justru di tempat inilah rempah-rempah yang terbaik di wilayah Nusantara yang kemudian diminati oleh para pedagang di Eropa itu berasal, sehingga sebelum bangsa Belanda datang, yakni pada awal abad ke-15 atau pada awal abad ke-16, bangsa Eropa, yaitu Portugis dengan Spanyol, sudah terlebih dahulu datang serta memperebutkan posisinya di Maluku. Dan kemudian Belanda datang ke Maluku dan berhasil mengusir Portugis, namun mereka tidak menempatkan posisi kekuasaannya di Ternate ataupun di Tidore, tapi mereka memilih Ambon. Nah, ketika mereka datang ke Maluku dan mereka pun berhasil melakukan persekutuan dengan rakyat Ambon untuk mengusir Portugis, namun dengan catatan tertentu, yakni mereka meminta hak istimewa kepada masyarakat Ambon supaya mereka bisa melakukan monopoli perdagangan di wilayah tersebut. Sehingga memang dengan praktik monopoli perdagangan ini mengakibatkan
berlangsungan perdagangan rempah-rempah di Ambon dikuasai secara penuh oleh VOC. Dan tentunya ini merugikan bagi para pelaku usaha, dalam hal ini pedagang maupun petani rempah-rempah di Maluku, dalam hal ini di Ambon. Nah, sehingga terjadilah peristiwa tahun 1635, yakni perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Kakiali yang merupakan pemimpin di Hitu atau Ambon yang mendapat dukungan penuh dari Sultan Ternate. Apa yang melatar belakanginya? Yang pertama adalah VOC melakukan praktik monopoli. Itu yang pertama. Yang kemudian VOC itu melangsungkan sistem pelayaran Hongi atau Hongi Token. Bagaimana caranya? Caranya adalah para birokrat company melakukan inspeksi satu persatu pulau-pulau di Maluku yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Karena ada sebuah kekhawatiran juga kalau ada bangsa lain yang berupaya untuk melakukan monopoli rempah-rempah di Maluku. Karena kita kembali berpijak dari latar belakang VOC itu dibentuk. Latar belakangnya kan sudah jelas, karena mereka berupaya untuk menghadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainnya, yakni Inggris, serta berupaya juga menghadapi persaingan dengan Portugis dan juga Spanyol. Nah, kemudian VOC juga memiliki hak ekstirpasi. Apa itu hak ekstirpasi? Hak ekstirpasi ini adalah hak untuk memusnahkan pohon pala dan cengkih yang merupakan komoditas rempah-rempah yang dimiliki oleh masyarakat Maluku. Nah, kenapa dimusnahkan? Tujuannya adalah supaya menjaga harga pala dan juga cengkih tetap stabil. Jadi ketika harga pala dan cengkih itu turun di pasaran internasional, maka dimusnahkanlah pohon pala dan juga cengkih. Supaya tentu saja kan dengan adanya persediaan pala dan cengkih yang minim, yang sedikit, maka tentunya Belanda masih tetap mempertahankan posisinya sebagai bangsa yang menguasai perdagangan rempah-rempah dunia dan bisa mengendalikan harga. Itu yang menjadikan sebuah dasar pemikiran dari pelaksanaan ekstirpasi ini. Namun tentunya ini merugikan rakyat. Sehingga pada tahun 1635 pecahlah peperangan antara masyarakat Maluku dengan VOC. Nah, untuk menghadapi perlawanan dari rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kakiali ini, VOC berupaya supaya Sultan Ternate mau tunduk dan memaksakan monopoli kepada rakyatnya. Nah, untuk menundukkan perlawanan rakyat dan memaksa agar Sultan Ternate itu mengakui kekuasaan VOC, maka Gubernur Jenderal VOC pernah datang ke Maluku, yakni ke Ternate sebanyak 2 kali. Akibatnya perlawanan dapat dipadamkan setelah Kakiali terbunuh pada tahun 1643. Namun ketika Kakiali itu berhasil dibunuh oleh VOC, perlawanan kembali berkobar dipimpin oleh Teluk Kabesi. Nah, namun pada tahun 1646 dapat ditundukkan oleh VOC. Nah, kemudian tahun 1650 timbul kembali perlawanan di bawah pimpinan Saidi. Kali ini perlawanan meluas dari Ambon sampai Ternate. Sultan Ternate, Sultan Mandarsyah diturunkan dari tatanya oleh rakyat Ternate. Kenapa? Karena dianggap Sultan ini memiliki hubungan yang dekat dengan VOC. Dan kemudian setelah diturunkan dari tahtanya, kekuasaan digantikan oleh saudaranya.
perlawanan Saidi ini berlangsung selama 6 tahun. Nah, apabila kita perhatikan, yang melakukan perlawanan ini bukanlah berasal dari kalangan bangsawan atau berasal dari istana, namun berasal dari masyarakat itu sendiri yang dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat. Ini adalah sesuatu yang unik dari perlawanan masyarakat Maluku terhadap VOC. Nah, kita lihat, Sultan Ternate itu kan dipaksa menandatangani perjanjian yang tentunya merugikan Ternate. Nah, sejak itu Sultan Ternate tidak boleh mengangkat wakilnya di Ambon. Dan Sultan Ternate dianggap sebagai pegawai VOC dengan gaji setahunnya 12.000 ringgit. Nah, inilah yang menjadikan sebuah alasan kenapa Sultan Ternate kemudian diturunkan tahtanya oleh rakyat karena dianggap kaki tangan dari VOC, memiliki kedekatan dengan VOC dan tidak pro terhadap rakyat. Kemudian juga dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Ternate, rakyat di wilayah kerajaan Ternate maupun Tidore dilarang menanam rempah-rempah. Sehingga sangat rasional apabila masyarakat Ternate dan sekitarnya, masyarakat Maluku juga ya pada umumnya berupaya untuk melawan Belanda karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC itu jelas sekali sangat merugikan kehidupan ekonomi mereka yang sudah terbiasa hidupnya merdeka. Selanjutnya, pada tahun 1675 timbul perlawanan rakyat yang ada di Jailolo. Nah, Jailolo ini merupakan wilayah yang termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate. Kemudian tetap ya, walaupun dengan perang gerilya, VOC berhasil menundukkan perlawanan tersebut. Dan selanjutnya Sultan Ternate ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Sultan Ternate yang mana? Tentunya Sultan Ternate yang dipilih oleh rakyat, yang tidak pro terhadap VOC. Tidak seperti Sultan Mandarsyah yang menandatangani perjanjian dengan VOC. Nah, karena perjanjiannya tersebut sangat merugikan, maka Sultan penggantinya ini berupaya untuk melepaskan diri dari jeratan perjanjian tersebut. Nah, kemudian di sini ada perlawanan rakyat Tidore kepada VOC. Tokoh yang sentralnya adalah Pangeran Muku atau kita kenal dengan Sultan Muku. Kita lihat pada tahun 1680 VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Di sini ya, Tidore itu menjadi fazal atau daerah bawahan dari VOC. Artinya mereka mengakui kekuasaan VOC. Sultan Tidore yang diangkat oleh VOC adalah putra alam. Seharusnya adalah Pangeran Muku. Nah, karena di sini ada sebuah pemikiran dan pemahaman dari VOC, karena Tidore sudah menjadi vasal dari VOC, maka mereka berhak turut campur dalam urusan politik dalam negeri Kesultanan Tidore. Sehingga dipilihlah raja yang dianggapnya bisa menjadi sekutu. Berbeda dengan Pangeran Muku, itu yang dipikirkan oleh VOC. Sehingga bagaimana? Disinilah terjadi perlawanan rakyat Tidore yang dipimpin oleh Pangeran Muku. Karena Pangeran Muku berpikir mereka tidak mau menjadi vassal dari VOC, mereka adalah sebuah negara yang merdeka dan VOC tidak boleh ikut campur dalam urusan suksesi kekuasaan. Nah, untuk ketika melakukan perlawanan, Pangeran Muku ini mendapatkan dukungan dari rakyat Papua, kemudian dari orang-orang Gamrange di Halmahera, serta mendapatkan dukungan dari Inggris. Nah, di sini tetap ya ada campur tangan dari bangsa Eropa yang melihat sebuah peluang untuk bisa menjatuhkan bangsa Eropa lainnya. Karena kita sendiri sudah tahu Nusantara pada abad ke-16 sampai abad ke-18 itu adalah ladang
persaingan antara bangsa-bangsa Eropa yang berupaya untuk menguasai Nusantara, menguasai perdagangan. Bukan hanya Portugis, Spanyol, dan juga Belanda, Inggris pun turut serta di dalam persaingan tersebut. Ketika di Tidore terjadi sebuah permasalahan yang menunjukkan adanya ketidaksukaan terhadap gerak langkah VOC yang merupakan lawan saing dari Inggris. Inggris kemudian memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. Kemudian kenapa diterima? Ya, karena tujuan dari masyarakat Tidore yang dipimpin oleh Pangeran Huku ini berupaya untuk menyingkirkan VOC dari wilayah mereka. Nah, itu jadi ada dua alasan yang berbeda. Kemudian ya simbiosis mutualisme lah istilahnya. Tentu saja Inggris membantu Pangeran Huku, mereka tidak gratis begitu saja, tapi ada hal-hal yang menurut mereka untung secara ekonomi. Nah, selanjutnya selain mendapatkan dukungan dari rakyat Papua, dari rakyat Halmahera, dan mendapatkan dukungan dari Inggris, Sultan Huku pun berhasil meyakinkan Sultan Akharal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk melawan VOC. Nah, dengan dukungan dari rakyat ini ya, sebelumnya yang Pangeran Huku ini kemudian diangkat menjadi Sultan di Tidore dengan gelar Sultan atau Tuan Sultan Amir Muhammad Saifuddin Shah. Sehingga dengan dukungan dari berbagai macam pihak, sehingga pada tahun 1805 Tidore berhasil lepas dari Belanda. Kenapa Belanda bukan lagi VOC? Karena wilayah Nusantara bukan lagi dikuasai oleh VOC pada tahun 1805, tapi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Karena ini berhubungan dengan jatuhnya VOC pada tahun 1799 akibat kebangkrutan dan banyak faktor-faktor yang lain. Baik, nah sekarang kita bahas tentang perlawanan rakyat Minahasa kepada VOC. Silakan kalian perhatikan, Minahasa itu di mana? Ya, Minahasa ada di Pulau Sulawesi. Berada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, tempat peristiwa perlawanannya ada di mana? Ini yang berwarna kuning. Dikasih tanda oleh Ibu warna kuning. Di sini ada sebuah daerah yang bernama Tondano. Disinilah tempat peristiwa terjadinya perlawanan rakyat Minahasa kepada VOC. Dikenal juga dengan Perang Tondano. Nah, Perang Tondano ini ternyata terjadi sebanyak 2 kali ya. Ya, ini mulai dari tahun pada masa kekuasaan VOC dan juga pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bawah pimpinan Herman William Daendels. Apa latar belakangnya? Nah, secara umum terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ikatan persahabatan antara rakyat Minahasa dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 10 Januari tahun 1679. Nah, ini di latar belakangi dalam upaya masyarakat Minahasa untuk mengusir bangsa Spanyol yang menguasai daerah mereka dan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat Minahasa, gitu ya. Kemudian adanya penolakan warga terhadap rekrutmen menjadi pasukan Belanda dan tagihan utang lama itu. Jadi masyarakat Minahasa karena dianggap masyarakat Minahasa ini adalah masyarakat yang terkenal pemberani, sehingga Belanda, khususnya ketika zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda di masa kepemimpinan Herman William Daendels, karena Daendels ini kan memiliki tujuan untuk mempertahankan
Pulau Jawa secara khusus dan juga Nusantara pada umumnya supaya tidak dikuasai oleh Inggris, namun mereka atau pemerintahan ini tidak memiliki tentara yang banyak dan kuat, sehingga direkrutlah pemuda-pemuda dari Nusantara dan seluruh wilayah Nusantara yang dianggap pemberani untuk menjadi tentara mereka. Dan ini ditolak oleh masyarakat Minahasa. Kemudian VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Nah, ini yang merupakan sebab yang paling khusus yang menyebabkan terjadinya Perang Tondano I yang terjadi pada masa pemerintahan VOC. Kemudian terjadi penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin masyarakat Minahasa. Baiklah, kita lihat Perang Tondano I terjadi tahun 1661 sampai dengan 1664. Latar belakangnya tadi sudah dijelaskan, bila VOC itu memaksa supaya masyarakat Minahasa dalam hal ini yang ada di Tondano supaya mereka itu menjual berasnya kepada VOC. Dan bagaimana sikap dari rakyat? Rakyat menolak. Ketika rakyat menolak, tentu saja VOC tidak suka dengan penolakan. Sehingga di sini VOC melakukan dua langkah. Yang pertama, VOC membentuk Sungai Temberan. Sehingga apa yang terjadi? Tempat tinggal masyarakat Minahasa menjadi tergenang oleh air atau terjadi banjir karena memang airnya disumbat gitu ya, supaya memang tujuannya apa? Supaya rakyat itu menyerah dan mau menyerahkan berasnya untuk dijual kepada VOC. Dan juga VOC mengeluarkan ultimatum. Nah, VOC di sini adalah yang dipimpin oleh Simon Kos. Isinya orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. Nah, tentunya ini ditolak juga ya. Kemudian orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50 sampai 60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Padahal sebetulnya kalau mau gitu ya, masyarakat Tondano sendiri yang membuat ultimatum kepada VOC. VOC harus membayar ganti rugi karena perumahannya itu tergenang air, kemudian juga tentunya beras yang ada di lumbung-lumbung padi mereka juga tergenang air dan bisa saja menjadi busuk kan. Tapi ini justru sebaliknya, VOC yang membuat ultimatum tersebut. Tentu saja ultimatum yang dibuat oleh VOC diacuhkan oleh rakyat Minahasa. Kemudian untuk menghadapi air yang menggenangi perumahan, masyarakat Minahasa mengalihkan rumahnya itu pindah ke Danau Tondano dan dibuatlah rumah-rumah apung. Nah, seperti di foto di sini ada perumahan yang ada di atas Danau Tondano. Nah, ketika rakyat Minahasa tidak mengacuhkan ultimatum yang dibuat oleh VOC, apa yang terjadi? VOC menjadi kesal. Kemudian Simon Kos menarik pasukan VOC untuk kembali ke Manado. Tapi tetap Sungai Temberan tetap dibendung dan masyarakat untuk perumahannya juga tetap tergenang. Kemudian padinya juga menjadi membusuk. Dan akibatnya apa? Hasil panen menumpuk dan tidak ada yang membelinya. Kenapa tidak ada yang membeli? Ya tentu saja karena kualitasnya menjadi jelek gitu ya. Dan pada akhirnya secara terpaksa beras dijual kepada VOC. Dan inilah akhirnya Perang Tondano I selesai. Nah, ini bisa kita pelajari karena masalah ekonomi kita pada akhirnya kalah. Ya. Kalah dari orang yang berupaya untuk melakukan sebuah monopoli. Nah, oleh karenanya tentunya kita harus memiliki sebuah kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan ekonomi. Kemudian persatuan juga harus kita jaga. Supaya bangsa asing tidak semena-mena untuk mengatur diri kita, mengatur bangsa kita. Makanya kita pelajari sejarah dengan sebaik-baiknya dari peristiwa-peristiwa sejarah. Oke, sekian terima kasih.
Ibu cukupkan untuk materi saat ini. Selamat belajar dan kita akan bertemu di dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.